Market lagi lemes ya berapa hari terakhir, jadi kita coba bicara tentang yang masih ada hubungannya dengan uang ya. Hari ini saya baca berita di CNBC Indonesia, ini menarik nih. 15 tahun berlalu, korban penipuan 110 triliun ya, terima ganti rugi. Tapi, nah sini ya. Jadi ada beberapa poin ini di sini yang ingin saya sharingkan. Pertama, korban penipuan atau investasi bodong itu ini di Amerika ya. Itu ternyata bisa loh dapat kembali uangnya walaupun nggak 100%. Itu pertama. Kedua, ini eh, kerugiannya cukup besar walaupun tidak sebesar Bernard Madoff ya yang sampai puluhan billion US dollar, tapi bisa kembali ya. Ini skandalnya sekitar 7 miliar US dollar. Kalau Bernard Madoff itu kalau nggak salah 89 atau 90 miliar US dollar. Ini cuma 7 miliar US dollar tapi bisa kembali. Cuma ketika kembali ada yang apes. Nah, di sini kita coba lihat ya. Jadi total nilai skandalnya 7 miliar. Bagaimana cara dia bisa membohongi banyak orang? Ya. Jadi skemanya adalah itu skema Ponzi juga, tapi cara menjualnya adalah berupa sertifikat deposito palsu ya yang ditawarkan kepada investor global melalui perusahaannya yaitu Stanford Financial. Siapa yang menjual deposito palsu ini? Luar biasa ya. Yang menjual deposito palsunya adalah ini tadi saya ada lihat ini ya. Tetetetetet. Yang menjual deposito palsunya adalah mana tadi logo nggak ada. Nah ini yang menjual deposito palsunya adalah pialang untuk menjual sertifikat tersebut secara agresif. Jadi ada tim penjual. Ya, tim penjualnya ya artinya dia tidak menjualnya lewat market atau apa segala macam, tapi intinya ada tim penjualnya. Nah, ini kan mirip-mirip dengan kasusnya yang besar ini yang dihandle oleh Pak Alvin Lim itu versus siapa ya? Kalau nggak salah Indosuria. Ya, Koperasi Indosuria. Itu satu. Juga mirip-mirip kayak Jiwasraya. Ya. Mirip-mirip juga seperti milik daripada anak salah satu ketua partai di Indonesia. Saya nggak mau sebut karena ini agak berat ini ya. Yang mana kerabat saya pun kena di situ. Ya. Oke, kembali ke cerita ini di mana intinya ada satu orang yang juga ikut duitnya kitut ya, nyangkut di sini ya dan ikut menuntut bersama dengan 20.000 orang lainnya. Gila ya, 20.000 orang loh korbannya. Banyak bener. Jadi mereka menuntut untuk uang ini dikembalikan ya. Cuma ada satu orang namanya Thomas Swigel ya. Dia ikut 1 juta US dollar. Ya, ingat ya, ini 15 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2009 kejadiannya. Sekarang kan tahun 2024. Nah, tahun 2021, jadi sudah 12 tahun setelah kejadian di tahun 2009, 12 tahun kemudian, udah nggak tahan nih, kan ibaratnya, aduh nggak, kira-kira kagak bakal menang nih ya kan. Udah 12 tahun, butuh duit nih. Ini nyangkut 1 juta dolar loh. Butuh duit nih. Jadi akhirnya kebetulan ada yang datangin. Ini saya juga heran ya, kok ada yang mau beli gitu ya. Jadi ada orang mau beli hak klaim milik Swigel ini kalau seandainya di kemudian hari terjadi pembayaran oleh Stanford Financial. Ya, oleh Stanford Financial. Kalau suatu hari nanti ke depannya ini bisa cair, hak klaim itu jadi milik orang lain. Jadi ada orang
Datang, gimana nih, Swiggle, saya mau nih. Kamu kan lagi perlu duit ya. Sini saya beli hak klaimnya. Jadi kamu udah ya, kalau ke depannya nanti misalnya 1 juta dolarnya dikembalikan, kamu nggak dapat apa-apa. Nah, saya beli hak klaim ini ke kamu seharga 60.000 US dollar. Mau nggak? Wah, Swiggle mikir kan, wah lagi butuh duit nih. Ya udah, gua jual aja. Jadi saya dapat 60.000 US dollar ya kan, lagi butuh duit, toh ini nggak jelas juga kapan mau dibayar, bisa dibayar atau enggak juga masih gelap banget tahun 2021, apalagi 2021 COVID bos, ya kan, COVID. Ayo sudahlah, gue perlu duit dari sini 60.000 US dollar ya, oke, jebret, pindah tanganlah hak klaimnya, ya kan, dan ternyata di tahun ini ya, sekarang pengacara SEC, keren. Ini yang ngejar duitnya ini ya. Ibaratnya bursa efeknya, ini bursa efeknya Amerika loh, ya. Yang ngejar, yang ditunjuk sebagai penerima kasus, wah ya kan. Ini akhirnya menang, ya pada tahun berapa? 2023, ya. Tahun 2023 menangnya itu bukan karena si penipu ini akhirnya mau bayar, bukan. Tapi menangnya itu bisa dapat duit itu dari, nah ini, beberapa bank, terutama bank TD, ya, yang berbasis di Toronto, menyetujui pembayaran sekitar 1,2 miliar US dollar untuk menyelesaikan klaim. Nah, jadi artinya SEC mengklaim bahwa TD Bank dan beberapa bank lain yang menjual produk ini mengabaikan tanda-tanda peringatan tentang operasi Stanford Financial tadi. Jadi artinya Stanford Financial ini menjual depositonya lewat beberapa bank. Nah, bank-bank ini harusnya tahu kalau ini Stanford Financial ini scam. Ya. Dari laporan keuangan harus, ibaratnya kan bank ini bisa menilai ini orang jual deposito beneran nggak perusahaannya apa segala macem gitu loh. Nah, bank ini nggak ngecek atau sudah ngecek tapi pura-pura nggak tahu. Tetap aja bantu ngejualin deposito, mungkin karena dapat komisi yang gede dari Stanford Financial. Ya kan? Jadi ya tetap aja. Nah, itu salah dong. Nah, ini yang dituntut oleh SEC. Jadi bukan Stanford Financialnya yang dituntut, percuma duitnya udah nggak ada. Yang dikejar sama SEC adalah yang masih ada duitnya, yaitu para bank yang menjadi agen penjual daripada deposito Stanford Financial. Dikejar nih, dapat, ya kan? Jadi harusnya lu tahu nih, kata SEC, kamu salah ini semua ini. Kamu orang harus bayar, ya kan? Nah, akhirnya menang nih SEC, ya, di mana para bank ini setuju melakukan pembayaran 1,2 miliar. Ya, bukan atas fraud dari Stanford Financial, tapi atas kelalaian mereka melihat Stanford Financial ini secara perusahaan valid apa enggak. Kok mereka udah tahu ini zong, tapi mereka bantu jualin depositonya atau obligasinya ya. Nah, distribusi dana tersebut sempat tertunda karena keberatan hukum yang diajukan oleh Stanford, tapi akhirnya beres ya. Di mana dapat duit berapa nih? Stanford SEC sudah ya telah membayar sekitar 609 juta kepada mantan pelanggan perusahaan dan masih memiliki sekitar 157 juta lagi yang bisa didistribusikan ya di samping 1,2 miliar. Waduh, jadi artinya bisa ada 2 miliar, hampir 2 miliar US dollar nih yang bisa dibagikan kepada 20.000 orang. Nah, ya, lumayan loh. Ya kan? Banyak itu. Terus ibaratnya Swiggle ini bisa dapat duit berapa sih? Ya kan? Jadi dari 7 miliar US dollar atau yang diklaim itu adalah sekitar 4,9, yang ada duitnya baru 2 miliar US dollar, ya kan? Jadi memang nggak kembali 100%. Memang nggak kembali 100%. Cuma minimal bisa adalah duit-duitnya. Nah, ini ya. Korban Stanford tidak akan mendapatkan apapun karena mereka sudah menjual hak klaimnya,
Ya. Jika mereka tidak jual, jika mereka menahan klaim itu, artinya mereka tidak ambil duit cepat tadi ya. Contoh si Swiggle kalau nggak jual hak klaimnya demi 60.000, mereka mungkin bisa menerima hingga 350.000 US dollar. Ya, gimana ya? Di sini kan pesan moralnya adalah ya kita harus hati-hati satu terhadap ya penawaran-penawaran seperti ini ya. Yang returnnya besar di atas rata-rata itu kita mesti waspada ya kan. Kedua, kalau udah kepepet duit ya kita nggak bisa salahin Swiggle. 60.000 US dollar di saat COVID itu gede besar. Setiap orang butuh duit pada saat itu. Jadi ya sudah dijual aja hak klaimnya. Jadi kita nggak bisa bilang Swiggle bego gitu kan, nggak bisa ya kan. Nggak bisa karena pada saat itu Swiggle perlu duit. Terus yang beli hak klaimnya, hebat bener ya, 60.000 jadi 350, lumayan ya, hampir berapa kali lipat tuh, hampir 400% tuh cuannya. Hampir 500% tuh cuannya. Ya, terus yang keren adalah ini. Pengacara SEC, ya kan. Bagi yang Anda belum tahu, SEC itu ada Securities and Exchange Commission. SEC, simpelnya bursa efeknya lah kalau di Indonesia, bursa efek Indonesia kalau di Indonesia. Ya, dia yang ngejar gitu loh. Dia yang ngejar. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Ibaratnya kayak kasus Indosuria itu kan yang ngejar pengacara. Dari pihak korban yang ngejar. Kalau ini kan ibaratnya badan hukum mengejar. Nah, gitu ya. Paham kan? Contoh kayak Jiwasraya juga. Meskipun negara ngejar, tapi kan ya gimana ya? Gimana ya? Lu tahu sendiri lah ya kan, lu tinggal googling aja gimana kasus Jiwasraya itu, udah ada netes apa belum. Nah, kalau ini kan lumayan nih, dari 1 juta dolar netes 350.000, lumayan daripada nggak ada sama sekali. Tapi ya satu pelajaran penting ya, 1 juta dolar netes cuma 350.000, itu pun dalam 15 tahun, lama banget. Itu pun kalau netes, kalau nggak ya udah palang sapsai, bye bye. Makanya dijual 60.000 hak klaim saat COVID. Wajar sih kalau saya bilang, saya nggak bisa nyalahin Swiggle. Ya. Jadi di sini kita juga bisa lihat betapa bedanya ya pengurusan hal-hal seperti ini, investasi bodong seperti ini kalau di Amerika ya. Kejar Pak. Nah dikejarnya itu bukan cuman ke Stanford finansialnya, tapi kepada agen penjualnya juga dikejar. Ya Stanford finansialnya mau dikejar buat apa? Wong duitnya udah nggak ada kok. Yang dikejar siapa? Yang masih ada duitnya nih. Siapa? Para agen penjual, dalam hal ini bank. Para bank dikejar. Itu. Jadi cari cara gimana minimal adalah uang-uang netes balik gitu kan. Walaupun nggak bisa 100%. Kalau di sini kan berarti 35% yang bisa balik. Luar biasa. Hebat ini kalau saya bilang. Ya, semoga kejadian ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua juga dan bagi aparat hukum yang ada di Indonesia dalam proses mereka mengejar kembali semua duit-duit investasi bodong ini. Ya semoga bisa kembali itu korban-korban yang kena di Jiwasraya, Indosuria ya. Semoga bisa kembali uangnya. Sampai jumpa di video berikutnya.